Saya pengen bertahan, cuma pengen dinaikin gaji. Ya, Gitu. berarti coba bicara dengan majikan dan resikonya kamu bisa dibuang majikan kapanpun dia mau karena sekarang dari Indonesia kan sudah nggak ada karantina. Jadi kamu meminta naik gaji, kemungkinan besar majikan juga nggak mau kamu. Paham nggak? Gitu. Iya, Paham. sekarang kan nggak usah karantina dan majikan pun nggak perlu bayar mahal-mahal dari Indonesia dengan gaji yang standar. Iya sih, Miss. Iya, makanya gitu. Kembali pada dirimu sendiri. Apa sih yang kamu mau? Apa sih yang kamu cari? Kalau kamu merasa rugi dengan membelikan mereka makanan, ya jangan memberikan. Kamu harus ngomong. Karena orang Hong Kong itu modelnya, Mbak, suka lupa. Iya. Kalau kamu nggak ngomong, mereka itu suka banget, nggak peduli. Mereka nggak peduli, ya udah kamu nggak ngomong, mah. Iya. Maksudku. Jadi lebih baik ngomongin data oh mau Cino kamu ya. Paham? Oh, paham. Jadi kalau majikanmu tidak suka dengan caramu seperti itu, kemarin sudah gajian jumbo ke saya nih ya, tak ya Pak Man. Oh mau ye, kalau lepas mau Cino. Paham nggak maksudku? Paham. Ya dia sih gini, Miss. Tiap ngasih uang 100 itu cuma pas habis gajian aja gitu. Selebihnya ya jarang ngasih juga sih. Maka dari itu kamu harus ngomong. Maka dari itu kamu harus ngomong, sayang. Karena orang Hong Kong, kalau nggak diminta itu lupa. Bukan orang Hong Kong ya, saya sendiri ya. Saya di rumah ada Cece. Kalau Cecenya nggak ngomong, saya nggak tahu, Mas sayang. Tak pikir itu pakai uangku. Tak pikir itu pakai uang belanjaku, padahal pakai uangnya dia. Paham nggak? Ya lebih baik ngomong. Karena orang Hong Kong lebih suka ngomong. Wah, lebih suka kita jujur ya. Betul. Kalau kamu nggak bisa ya udah nggak apa-apa. Katakan nggak bisa, aku nggak punya uang, Dadai. Ngerti nggak? Paham, Miss. Cuman kalau saya pengennya sih pengen jaga nenek. Cuman takut adaptasinya itu lebih lama. Soalnya jaga anak ini pada rewel anaknya. Kalau nggak ada orang tuanya, berantem terus. Akunya yang sering marah-marah, sering darah tinggi. Dan kamu yakin jaga nenek nggak ribet, sayang? Jaga nenek bau, masih walaupun sehat ya, sekarang sehat, tapi nenek kan kemungkinan besar akan tidur di ranjang. Dan itu pastinya tidak mudah juga. Apalagi yang nenek sendiri, nggak ada kerjaan, kamu punya kamar sendiri, gajimu gede, malah neneknya emosinya nggak terpantau. Paham nggak? Iya, Miss, paham. Jadi dipilah-pilah dulu mana yang bagus buat kamu, mana yang nggak bagus. Dan sekali lagi jangan tamak. Kalau kamu tamak, kehidupan kita menjadi hancur, dong. Kamu mengharapkan sesuatu yang bagus, tapi yang gajinya tinggi, yo nggak masuk akal, no. Kecuali jaga lilin. Iya. Jadi dipilah-pilah dulu sendiri, berpikir kalau aku renew resikonya seperti ini, seperti itu, seperti ini. Kalau aku cari majikan resikonya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Paham tidak? Jadi kamu harus paham. Plan A, plan B. Jadi ada apa yang harus aku lakukan dulu. Kalau aku melakukan renew, apa keuntunganku, apa kerugianku? Kalau aku cari majikan baru, apa keuntunganku, apa kerugianku? Jadi kamu harus ada dua. Paham nggak? Dan resikonya juga. Sudah? Ada yang lain lagi? Sudah. Ya, masih mikir-mikir sih, Miss. Bingung juga. Iya. Nggak apa-apa, mikir ya wajar, no? Ya. Yang saya sebelnya sama anak-anaknya ini, Miss. Iya, namanya anak kecil ya, kayak gitu, Mas sayang. Anak kecil seperti itu. Kalau bukan anak kecil kan nggak mungkin kayak gitu. Iya, Miss. Ada yang lain lagi? Ya mungkin itu aja dulu, Miss. Okay. Makasih banyak ya, Miss ya. Oke, bye-bye. Ya, bye-bye. Oke, Mbak. Seperti yang saya selalu katakan bahwa semua itu ada keuntungan, ada kekurangannya, ada kelebihannya, ada kekurangannya juga. Jadi setiap pilihan itu kembali pada kamu, Mbak. Saya pribadi, saya tidak bisa memberikan solusi kalau kalian sendiri tidak memilih. Jadi kalau renew resikonya seperti apa, kalau nggak renew resikonya seperti apa. Jadi kalian sendiri yang tahu, karena saya tidak tahu.
Karena yang tinggal di rumah itu kalian, yang berbicara itu kalian dengan majikan. Saya sebagai pendengar dan semua yang kalian katakan, apa yang kalian katakan tidak semuanya benar. Iya, dari versi kamu. Bagaimana dengan versi majikan? Tapi saya tidak pernah menghakimi atau membuli ataupun menyalahkan. Karena saya tidak ada di posisi dia. Saya kalau di posisi dia juga mungkin akan ketakutan dan kebingungan juga. Jadi menurut pendapat saya adalah wajar saat seseorang takut dan bingung tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi buat kalian semua kalau ada masalah dan temannya curhat, saya selalu minta jangan dibully ya. Kenapa? Karena seseorang itu kalau depresi tidak bisa mencurahkan perasaannya, dia lama-lama bisa mengatakan bahwa di tahap yang akut. Kenapa tiba-tiba ada yang sampai bunuh diri atau gimana itu. Jadi buat mamanya saya selalu minta pengertiannya juga. Jangan menghakimin karena kita tidak pernah ada di posisi dia dan kita tidak tahu background dia. Aku tahu kamu kuat tapi belum tentu kamu bisa. Kamu bisa tapi belum tentu kamu kuat. Jadi kita harus ada dua ya Mbak ya. Gini, kamu punya kepintaran yang dimana bisa memberikan orang lain lebih tahu lagi. Tapi apakah dengan pengetahuanmu itu bisa membantu? Itu kan dua hal yang berbeda. Jadi saya selalu bilang, jangan pernah membuli. Iya pastinya kalau dengan seseorang yang nggak benar pasti jari-jari kita, mulut kita itu nggak bisa nahan. Kita pasti ingin bully. Tapi apa yang kita hasilkan? Tapi juga buat mbak-mbaknya kalau melakukan kesalahan sesuatu yang fatal terus kalian tidak ingin dibully, ya jangan melakukan. Jadi buat mbak-mbaknya yang tidak melakukan kesalahan fatal, kalau kalau melakukan kesalahan fatal dan tidak ingin dibully, ya repot juga. Jangan melakukan kesalahan, intinya menghindari kesalahan. Karena saya pribadi, jangankan saya ya, bapak saya aja, ayah saya aja itu menurut saya sudah benar, tapi selalu dimarahin sama ibu saya. Jadi karena saya tidak di posisi ibu saya gitu loh. Karena kadang mereka bertengkar tuh saya minta maaf sama ibu saya karena saya memang sayang sama ayah saya gitu loh. Cuman kadang-kadang setelah saya dewasa ini saya berpikir, kan saya nggak di posisi ibu saya. Saya kan tidak tahu permasalahan mereka. Jadi, iya sayang adalah sayang sama ayah saya. Tapi gimana kalau posisi saya ada di ibu saya? Bertengkar nggak? Marah nggak? Jadi ini sebenarnya kembali lagi pada diri kita. Jangan pernah menyepelekan masalah orang lain. Jangan pernah menganggap, kayak gitu aja nggak kuat. Kayak gitu aja nggak bisa. Jangan, Mbak. Karena sekali lagi, kamu tidak pernah ada di posisi dia. Dan kamu tidak tahu level dia. Dan kamu tidak tahu background dia. Kita sebagai pendengar, pengamat. Kasarannya ngomong pengamat. Karena sekali lagi sudah berani telepon saya, berani saya up, berarti mau tidak mau harus ada konsekuensinya di mana akan ada orang yang suka dan tidak suka. Itu saya tidak bisa mengontrol. Karena sekali lagi kalau orang tidak suka, apapun yang kita lakukan semuanya salah. Tapi kalau orang suka apapun yang kita lakukan, dia akan percaya sepenuh hati. Jadi itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terlalu panjang penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.